Oke, jika MK seandainya ya saat ini belum ada putusannya, seandainya memutuskan proporsional tertutup, kira-kira siapakah sebenarnya yang diuntungkan dengan sistem pemilu ini? Apakah partai atau rakyat atau siapa sebenarnya? Dari Pak Arief gimana? Ke saya. Ya. Ya, kalau kita mau melihat sebenarnya masing-masing pilihan itu juga memberi keuntungan maupun memberi kerugian. Hmm. Keuntungan proporsional tertutup itu kan membuat soliditas partai lebih terjaga. Hmm. Tapi itu juga bukan jaminan. Bukan Hmm. jaminan. Kita paham bahwa misalnya nih, di masa sebelum 2009, eh, fragmentasi dalam partai politik itu kan hal yang lumrah. Ya. Ya, hampir tidak ada tuh partai yang tidak mengalami perpecahan ya, Hmm. bahkan sebelum 2009. Hmm. Jadi bagi saya yang mula-mula harus ditegaskan itu adalah apa yang ingin kita capai, baru setelah itu sistemnya ditetapkan, dan harus ada kesadaran bahwa sistem itu punya lubang, punya celah. Hmm. Disitulah kemudian modifikasi dibutuhkan. Di Oke. sisi lain, penerapan sistem tertentu itu juga mengandalkan lingkungan yang kondusif. Coba kita bayangkan kalau sistem terbuka ini diterapkan pada situasi ketika partai politik institusionalisasinya lemah. Ya, Hmm. tentu saja ini menjadi tidak tepat karena partai-partainya juga bermasalah. Oke. Atau kita mengandaikan bahwa sistem proporsional tertutup itu lebih baik bagi kita, karena lebih sederhana. Tetapi kita juga bisa memberikan kritik bahwa ternyata calon-calon itu lebih dekat dengan elit partai dibandingkan para pemilihnya. Ya. Nah, ini kemudian menjadi sebuah dilema tersendiri tentang bagaimana menerjemahkan esensi kedaulatan rakyat dalam satu sistem pemilu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, mestinya kita berfokus bukan hanya pada ini kan seringkali disebut sebagai struktur pemberian suara ya, Hmm. proporsional terbuka atau tertutup itu struktur Ya. pemberian suara. Jadi mestinya kita berfokus bukan hanya pada struktur pemberian suara, tetapi kita perlu melihat sistem pemilu secara keseluruhan, secara lebih komprehensif supaya kita bisa membangun apa yang seringkali diistilahkan sebagai reformasi elektoral. Hmm. Baik. Menarik tadi dikatakan oleh Pak Arief ya, esensi kedaulatan rakyat itu sebenarnya lebih dekat ke sistem yang mana sih? Saya ingin jawaban dari Pak Radian. Eh, iya, jadi yang jelas gini, Mbak. Kalau misalkan sistem pemilu yang mana lebih dekat dengan rakyat, Mhm. sekali lagi nggak bisa tidak bisa kita melihatnya itu sebelah-sebelah. Oke. Gitu. Kita tidak bisa kemudian sepenggal-sepenggal. Kita harus melihatnya secara utuh. Oke. Nah, artinya sekarang yang terpenting bagi saya sekarang adalah itu penguatan di semua lini, Oke. termasuk salah satunya penguatan dari partai politik itu sendiri, Mhm. kemudian penguatan pendidikan politik di tengah masyarakat. Nah, agar kemudian ketika penguatan ini terjalin, ketika penguatan ini terjaga, maka kemudian kita bisa tahu, oh ternyata penerjemahan kedaulatan rakyat itu lebih tepat kita menggunakan dengan pola tertutup atau terbuka. Nah, tapi dalam konteks hari ini, dalam kita bicara mengenai hari ini, saya masih tetap melihatnya masih relevan kita menggunakan proporsional terbuka karena ini caleg semua sudah berjalan, semua waktu juga sudah berjalan. Kenapa tidak dibiarkan saja dulu sampai 14 Februari 2024 ya? Ini Ya. waktu tinggal hitung berapa bulan lagi loh, Mbak. Ya. Meskipun memang sebenarnya kalau kita bicara mengenai tahapan, kalau misalkan MK kemudian menetapkan tertutup, itu masih ada KPU masih bisa menerjemahkan lah. Hmm. Tetapi sekali lagi kan tadi saya sampaikan, bicara pemilu itu bukan bicara mengenai proseduralnya saja, tapi Ya. ada substansi di dalamnya, gitu. Ada nilai-nilai di dalamnya. Dan Inilah itu yang yang lebih selalu penting ya. kenapa Mbak? Dan itu yang lebih penting nilai-nilainya. Itu yang lebih penting, ya nilai-nilai itu yang lebih penting gitu. Jadi orang selalu menganggap ya ini proseduralnya seperti ini hak konstitusinya seperti itu, ya betul gitu, rasanya memang ada, proseduralnya ada, tapi sekali lagi nilai itu yang harus kita jaga. Dan Oke. kenapa? Karena dari pemilu kita akan menghasilkan sebuah pemerintahan, kan ya. Jadi dari pemilu nanti 14 Februari kita akan menghasilkan sebuah pemerintahan. Pemerintahan itu ada di eksekutif, ada di legislatif.
Orang-orang ini yang nanti yang akan menjaga kedaulatan rakyat. Oke. Orang-orang ini yang nanti yang akan menjaga keutuhan negara. Kan gitu. Jadi kalau misalkan kemudian kita mengabaikan nilai, ya jangan harap kita kemudian akhirnya memimpikan indeks korupsi kita itu akan rendah, malah yang ada terus meningkat gitu. Iya. Korupsinya itu. Ya, dan Seperti memang itu, Mbak. indeks korupsi Indonesia makin meningkat ya belakangan ini ya. Iya, dan bahkan kalau kita simak pernyataan-pernyataan dari Pak Menko Prof Mahfud, itu kan mengerikan gitu kan kondisi kita gitu. Nah, seperti Baik. itu. Saya ingin Pak Jerry bagaimana tanggapannya Pak? Iya, memang kerepotan kita itu karena menempatkan penggunaan sistem itu tidak dalam sesuatu yang lebih utuh dan komprehensif ya, sehingga kesannya ini sangat parsial. Saya kira saya setuju dengan tadi Bung Arief mengemukakan bahwa kita mau menggunakan sistem itu tujuannya apa, gitu ya. Kalau artinya begini kan, kita tidak boleh juga serta-merta mengiyakan keinginan-keinginan para caleg gitu, karena perspektif mereka berbeda dan kepentingan mereka juga berbeda gitu. Mereka kan, kenapa sistem terbuka? Karena kompetisinya lebih bebas. Iya. Ya, tapi Bahkan kan sama caleg juga bersaing ya, jadi saingan. ya, tapi ada nggak benarnya itu tadi yang Regina bilang, ini Iya. persaingannya menjadi persaingan internal partai. Padahal kan tidak begitu. Mestinya yang bersaing ini kan ada satu partai dengan partai lain. Nah, ini juga memperlihatkan sebetulnya ada problem dengan partai politik kita. Karena di antara satu caleg dengan caleg yang lain itu bersaing hanya untuk kepentingan jabatan. Nah, ini jadi gini loh, banyak sekali narasi-narasi yang melegitimasi kepentingan-kepentingan masing-masing yang dibangun ya, yang sebetulnya tanpa disadari dia menegasikan nilai demokrasi dan nilai dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, maksud saya, percakapan seperti ini tuh harus didengar oleh MK sebetulnya, supaya bisa memutuskan terbuka tertutup ini berdasarkan apa kepentingan kita di masa depan ya, apa tujuan kita di masa depan, dan bagaimana konteksnya, apa sih yang mau kita perbaiki dari pemilu kita gitu ya. Atau lebih jauh, bagaimana kita menentukan sebuah bentuk sistem yang pas dalam konteks demokrasi, dalam konteks kita gitu ya, sistem pemilu. Jadi harus ke sana kita, karena kalau enggak, nanti 5 tahun kemudian ketika peta politik itu berubah gitu ya, ada yang katakanlah misalnya ya, kita MK tentukan sekarang tertutup. Iya. Lalu kemudian peta politiknya 5-10 tahun kemudian itu berubah. Yang menguat itu terbuka. Lalu ada gugatan lah atau ada proses politik seperti apa gitu ya. Lalu kita kembali lagi ke sistem terbuka. Kita bolak-balik untuk sesuatu yang sebetulnya tidak substansial. Iya. Karena kita mengikuti selera dan kepentingan-kepentingan yang sangat pragmatis, termasuk ya mungkin yang disuarakan oleh para caleg sekarang. Kan yang gelisah memang caleg gitu ya, tapi kegelisahan caleg ini kegelisahan personal, bukan kegelisahan kebangsaan. Tapi Sistem banyak itu partai harus juga Pak yang ditempatkan tidak dalam setuju dengan konteks sistem kegelisahan tertutup. kebangsaan kita gitu ya. Nggak boleh personal gitu. Termasuk tidak boleh juga untuk kepentingan partai tertentu. Itu yang tadi saya bilang di awal. Kalau perdebatan-perdebatannya kita tempatkan dalam kepentingan politik praktis ya, oleh partai kah, oleh caleg, ya memang kita nggak akan bisa menemukan sebuah sistem yang utuh. Gitu ya, kita akan terjebak dengan apa sih baiknya satu sistem dengan sistem yang lain. Lalu kita melihat kebaikan dan kerugian, ketidakbaikan itu dalam konteks kepentingan kita. Kan kacau balau kalau cara berpikirnya begini gitunya. Ini yang menurut saya harus kita luruskan dari polemik dan perdebatan tentang tertutup dan terbuka yang ramai di publik gitu. Menurut saya sudah tidak edukatif dan tidak membangun.